Selamat malam. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali ya dalam mata kuliah mikrobiologi dan virologi ya. Kita melanjutkan pengantar perkuliahan sebelumnya ya. Kita kemarin melalui video ya. Di sana sudah saya jelaskan ya beberapa hal ya terkait dengan rencana perkuliahan kita selama satu semester ya, mulai dari pengantar, terus hari ini kita masuk dalam tema sterilisasi dan disinfeksi gitu ya. Terus nanti ada beberapa materi lagi yang akan kita bersama-sama diskusikan ya di setiap pertemuan ya. Kemarin saya lihat ada beberapa pertanyaan ya terkait dengan mata kuliah sebelumnya atau pertemuan sebelumnya ya. Yang pertama di situ kalau nggak salah lihat atau nggak salah baca gitu ya. Yang pertama terkait kenapa virus itu memiliki materi genetik DNA saja atau RNA saja kan gitu ya. Terus yang kedua kenapa dalam proses pewarnaan ya itu apa namanya yang terwarnai adalah dinding selnya ya. Terus yang kedua kenapa ketika dalam proses pewarnaan sel mikroba atau sel bakteri mengalami kematian gitu ya. Nah, ini ada beberapa hal ya ketika kita lihat ya dari pengertian nanti secara luasnya akan kita diskusikan lagi di tema virologinya gitu ya. Apa namanya? Struktur dasar dari virus itu hanya memiliki satu materi genetik, berbeda dengan kelompok bakteri, berbeda dengan kelompok apa namanya virus fungi gitu ya, atau berbeda dalam kelompok sel prokariot dan eukariotik, di mana dalam satu sel di sana terdapat dua materi genetik, bisa DNA dan RNA. Sedangkan virus di sini ya ini kan dia hanya memiliki satu materi genetik ya, bisa berupa DNA saja, bisa berupa RNA saja. Nah, bagaimana Pak dalam kehidupannya atau aktivitasnya? Ya, sehingga di sini ya virus ini selalu membutuhkan sel hidup yang lainnya untuk terjadi suatu perkembangan ya, di mana dia melakukan suatu replikasi ya, penggandaan diri ini selalu membutuhkan individu atau makhluk hidup yang lain. Ketika dia berada di luar makhluk hidup ya, dalam artian di luar sel hidup atau di luar sel inangnya, dia tidak akan melakukan suatu aktivitas kehidupan ya, sehingga bisa jadi apa namanya virus ini ketika dia berada di luar sel hidup ini dapat dikatakan adalah suatu partikel gitu ya, ataupun unsur-unsur benda tak hidup, dapat dikatakan seperti itu, karena dia tidak melakukan aktivitas kehidupan ketika berada di luar sel hidup. Tetapi ketika dia berada di dalam sel hidup, baru di sana dia akan menginaktivasi dari sel hidup tadi, yang digunakan untuk apa ya, digunakan untuk kehidupan ya, untuk berkembangnya ya dari virus tadi ya, yang seandainya ini adalah virus kelompok dari RNA, maka ketika dia dalam sel inangnya, RNA yang dimiliki oleh virus ini dia akan dirubah dulu ya, akan diterjemahkan dulu menjadi DNA ya, di mana perubahan ini memanfaatkan aktivitas dari sel inangnya ya, sehingga virus di sini dikatakan adalah kelompok parasit obligat ya, dalam artian ketika dia di luar sel hidup dia tidak hidup ya, atau dalam bentuk partikel ya, atau substansi tak hidup gitu ya, ketika berada di luar makhluk hidup atau di luar sel hidup ya. Ketika dia berada di dalam makhluk hidup atau di dalam sel makhluk hidup, dia baru melakukan suatu aktivitas kehidupan dengan cara apa? Oh, ternyata materi genetik yang dimiliki oleh virus tadi ya, dia apa namanya menginaktivasi ya, atau menginaktifkan dari sel inangnya ya. Tujuannya untuk apa ya? Tujuannya untuk berkembang biak ya. Nanti dalam perkembangbiakan virus itu ada dua siklus ya, ada siklus litik dan ada siklus isogenik ya. Nanti akan kita uraikan di apa namanya di pertemuan selanjutnya gitu ya, sampai bagaimana sih siklus hidupnya ketika kita berbicara kelompok virus apa namanya berdasarkan materi genetik DNA saja, atau virus berdasarkan materi genetik RNA saja. Ini kan dua hal yang berbeda. Ketika kita lihat dalam satu siklus yang ada di dalam sel, itu kan nanti ada proses transkripsi, translasi, ya, sintesis protein. Nah, ini bagaimana mekanismenya kalau dia hanya memiliki materi genetik berupa RNA saja. Itu contoh ya. Nanti uraian ke depannya akan kita uraikan di tema virologi.
Nah, terus yang kedua ya terkait dengan pewarnaan, ya, oke di sana pewarnaan di sini ya sel bakteri yang terwarnai ini mengikuti kemampuan mengikat warnanya, ya. Di mana dalam pewarnaan, contohnya di situ ada pewarnaan gram gitu ya. Pewarnaan gram di sini membawa dua pewarna ya, membawa dua pewarna yaitu ada kristal violet, ada safranin. Ya, siapa yang mengikat pewarna ini? Oh ternyata yang mengikat adalah peptidoglikannya ada di dinding selnya. Ya, ya. Kapan ketika dia mengikat methylene blue atau kristal violet gitu ya, atau warna biru ya? Kapan ketika dia mengikat safranin atau warna merah? Oh ternyata di dalam kelompok gram positif dan gram negatif di situ mempunyai karakter atau ciri dinding sel yang berbeda ya. Ya nanti kalau dilihat contohnya pada kelompok yang terwarna biru, oh di sini ternyata kristal violet di sini pertama kali langsung diikat oleh peptidoglikan. Nah, nanti peptidoglikannya itu apa? Itu nanti ada di pertemuan berikutnya ya. Ini pengantar aja. Jadi ada peptidoglikan ya yang mengikat pewarna biru ya. Sedangkan yang warna merah di sini diikat oleh apa? Kok bisa berubah yang tadi sama-sama kita kasih warna biru kok bisa menghasilkan warna merah? Oh, ternyata ada membran terluar yang mengikat dari methylene blue. Ketika dicuci menggunakan alkohol, maka pewarna ini akan luntur. Ya. Nah, ini prinsipnya gini. Ya. Peptidoglikan atau dinding sel bakteri, ya peptidoglikannya, ketika dia sudah mengikat warna, ya, maka dia tidak akan mengikat warna yang lain. Ya, itu ketika kita asumsikan kenapa bakteri ini bisa warnanya ungu, ya, bisa warnanya biru gitu, maaf, ya, bisa warna ungu ke merahan gitu ya, warna merah dan bisa warna biru kan gitu ya. Nah ini kaitannya dengan kemampuan peptidoglikan mengikat satu warna. Ya seandainya sudah kita kasih warna ungu, ya terus kita kasih warna merah, nah ini ternyata peptidoglikan ini sudah mengikat warna ungu tadi, ya, maka dia tidak akan mengikat kembali warna merah. Ya, ini nanti ada urutannya. Seandainya kebalik ya maka salah prosedur itu. Ya, prosedurnya urutannya di sini ada kita melakukan suatu fiksasi. Nah, tujuan fiksasi ini apa? Fiksasi ini tujuannya untuk mematikan atau dalam artian mengikat atau menempelkan sel mikroba ke objek gelas. Ya, itu kan tujuannya memang dimatikan. Jadi kenapa kok ketika pewarnaan kok selnya mati, Pak? Ya, memang dimatikan selnya. Ya, jadi sel bakteri tadi ya, itu ditempelkan ke objek gelas. Ya. Salah satunya apa metodenya untuk mematikan? Ya dilakukan dengan metode fiksasi. Di sini fiksasi kan dikeringkan atau dipanaskan dengan api, ya, atau kita keringkan gitu. Nah, sehingga sel tadi yang kita ambil dalam satu isolat itu nanti bisa menempel pada objek gelasnya. Ketika tidak menempel, bagaimana Pak? Ya, ini nanti kan ada proses pencucian, ya, terus penetesan atau pemberian pewarna tadi. Nah, di sana ketika tidak terjadi proses penempelan atau tidak ada proses fiksasi, ya, maka hal itu akan hilang terbawa oleh proses pencucian tadi. Ya, nanti ada beberapa tahapan ya nanti saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Kemarin kan ada pengantar ya. Oke, nggak apa-apa. Dalam artian ketika kalian sudah ketemu masalah-masalah, ya apa yang bisa saya ambil dalam suatu pengantar kemarin. Nah, ini nanti bisa kalian kembangkan lagi ya untuk memperkuat atau memperluas proses diskusi kita dalam masing-masing tema. Ya, di situ kan kalau bakteri kemarin mungkin akan kita pelajari di struktur sel bakteri. Ya, struktur sel bakteri mulai dari adanya kapsid ya, atau kapsul. Ya, ada juga yang memiliki flagela, ada yang memiliki silia, terus masuk ke dalam ada membran sel, terus ada sitoplasma, ya, terus ada ribosom, ya, terus ada nukleus dan lain-lainnya. Nah, ini nanti akan kita uraikan satu persatu di struktur sel bakteri atau terkait dengan bakteriologi kemarin. Nah, mungkin ada dua hal itu ya. Pertanyaan kemarin ya di kolom komentar ya, saya tangkapnya itu ya. Mungkin ada lagi ya terkait dengan pertemuan sebelumnya gitu ya. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ya, sebelum kita masuk di materi kita hari ini. Oke, kayaknya belum ya. Kalau belum kita lanjutkan ya. Kita hari ini mencoba untuk bersama-sama mendiskusikan tentang sterilisasi ya. Saya coba di sini untuk melihat ya sudah sejauh mana ya mencari satu referensi terkait dengan sterilisasi dan disinfeksi. Mungkin ada yang bisa menjelaskan terlebih dahulu, silakan.
Ya, silakan yang mau mencoba untuk menjelaskan ya atau menyampaikan pemahaman terkait dengan materi kita hari ini, atau saya tunjuk. Ini ada 22 yang sudah hadir di Zoom ya. Atau saya tunjuk aja ya. Pak, izin Pak, saya ingin menjelaskan sekilas. Oke, silakan. Ya, Sri Endang ya. Untuk sterilisasi itu merupakan tingkat pemrosesan ulang yang diperlukan saat memproses peralatan atau perangkat medis dengan menghancurkan semua bentuk kehidupan mikroba, termasuk bakteri, virus, spora, dan jamur. Nah, sedangkan untuk disinfektan itu sendiri itu adalah menginaktivasi mikroorganisme yang menghasilkan penyakit, tetapi tidak merusak spora bakteri. Oke, ada lagi yang lain? Ini masih banyak loh ketika saya berbicara sterilisasi dan disinfeksi. Di sini banyak sekali nanti contohnya. Ya, itu tadi secara pengertian ya, Sri Endang tadi sudah menjelaskan ya secara pengertian terkait dengan sterilisasi dan disinfeksi. Ya, mungkin ada lagi yang lain. Tadi kayaknya Aldo mau mencoba untuk menyampaikan gitu ya pendapatnya tentang sterilisasi dan disinfeksi. Ya, selain Sri ada lagi? Ya. Atau saya panggil. Saya nggak kurang, kalau satu kurang, ini dari 22 masa cuma satu kan gitu ya. Ya. Oke, siapa lagi? Ya, silakan Kartika. Sterilisasi adalah sebagai upaya untuk membunuh mikroorganisme termasuk dalam bentuk spora. Desinfeksi adalah proses untuk merusak organisme yang bersifat patogen namun tidak dapat mengeliminasi dalam bentuk spora. Tidak dapat mengeliminasi. Oke, secara pengertian saya kira sudah ketemu semua ya. Ada lagi yang lain untuk menambahkan hal-hal yang lain ya terkait dengan selain ini ya, selain dari pengertiannya gitu. Mungkin untuk cara dari sterilisasi dan disinfektan itu sendiri, Pak. Ya, silakan ditambahkan, tidak apa-apa. Suaranya masih di mute ya. Untuk jenis sterilisasi dan fungsinya itu ada yang pertama itu dengan pemanasan kering dengan pemijaran. Biasanya metode ini tuh menggunakan alat biasanya itu berupa ose di atas api bunsen gitu Pak, sampai ujung osenya itu memijar. Kemudian yang kedua itu pembakaran. Pembakaran ini itu dilakukan untuk alat-alat dari bahan logam atau kaca. Nah, berikutnya itu yang ketiga hot air oven. Sterilisasi ini dengan metode ini digunakan untuk benda-benda dari gelas kaca, Petri, tabung Erlenmeyer, dan tidak boleh untuk benda-benda yang terbuat dari karet. Yang ketiga itu insinerator. Biasanya digunakan seperti jarum suntik, biasanya digunakan untuk alat-alat seperti jarum suntik. Kemudian yang kedua itu cara pemanasan basah biasanya. Nah, untuk pemanasan basah ini itu bisa menggunakan autoclave manual. Nah, metode autoclave manual ini merupakan metode yang menggunakan ketinggian air harus tetap tersedia di dalam autoclave tersebut. Yang kedua itu ada autoclave digital atau otomatis. Jadi alat ini dapat diatur suhunya mencapai 1210 derajat Celcius selama 15 menit. Berikutnya itu yang kedua, metode yang kedua itu dengan menggunakan metode radiasi. Nah, radiasi ionisasi digunakan untuk mensterilkan alat-alat. Yang ketiga itu menggunakan filtrasi atau penyaringan. Metode ini itu digunakan untuk sterilisasi bahan-bahan yang sensitif terhadap panas. Contohnya itu radioisotop kimia toksik. Dan yang untuk di desinfeksi itu sendiri memiliki jenis dan fungsinya. Nah,
ada 3 metode fisika yang dilakukan. Yang pertama itu dengan cara merebus, maksudnya itu yang pertama itu disinfeksi dengan metode fisika. Nah, cara dari metode fisika ini itu yang pertama merebus pada suhu 1000 derajat Celcius selama 15 menit dapat membunuh bakteri vegetatif. Cara kedua itu pasteurisasi pada suhu 630 derajat Celcius selama 30 menit atau 720 derajat Celcius selama 15 detik. Yang berfungsi untuk membunuh patogen pada makanan, namun tidak mengurangi nutrisi dan rasa dari makanan tersebut. Selanjutnya, step selanjutnya itu menggunakan radiasi ion-ionisasi seperti ultraviolet. Nah, untuk jenis yang kedua ini merupakan desinfeksi dengan metode kimiawi. Nah, biasanya metode ini itu dilakukan dengan cara etil alkohol 70% itu lebih aktif dibandingkan etil alkohol 95%. Hal ini dikarenakan kemampuan air H2O dalam menghidrolisis ikatan protein dari mikroorganisme, sehingga proses membunuh mikroorganisme menjadi lebih efektif. Kemudian, mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Ada lagi teman-teman yang lain yang mau mencoba menambahkan ya. Jadi kalau saya tuangkan satu soal gitu ya untuk menjelaskan ya, sebutkan ya pengertian dan klasifikasi atau pengelompokan sterilisasi gitu ya. Saya kira sudah tercapai atau sudah bisa gini ya. Tadi saya ngambil samplingnya kan dari Sri Endang sama Kartika di situ ya. Di situ sudah bisa menguraikan ya dalam artian beberapa poin ya terkait dengan sterilisasi ya, terkait dengan macam-macam jenis sterilisasi ya. Nah, itu saya kira sudah bisa ya. Nanti untuk teman-teman yang lain ya, ini tolong di ini kan ya. Kemarin memang di depan saya tambahkan itu ada satu tugas baca ya, dalam artian ya gini ya, nanti setiap sesi atau setiap pertemuan ya, ini saya pengen adanya suatu penyampaian terlebih dahulu dari teman-teman yang lain gitu. Sudah sejauh mana sih kalian mempersiapkan ya materi yang akan kita pelajari di setiap sesi gitu ya. Kan di sini tidak harus 1 minggu sebelumnya ya, mungkin 1 jam atau 2 jam sebelum perkuliahan coba dibuka-buka dikit aja lah kan. Sekarang kan banyak itu ya medianya ya, bahan untuk literatur reviewnya ya, atau untuk bahan bacanya saya kira banyak. Ketika dibuka di googling aja ini langsung ketemu kan gitu ya. Ya, jadi apa sih sterilisasi kan, contohnya kan seperti itu. Terus macam-macam sterilisasi itu apa ya. Terus bagaimana ketika kita berbicara tentang macam-macam sterilisasi ini cara kerjanya seperti apa kan gitu ya. Nah, nanti ketika kita sudah tahu cara kerja dari masing-masing jenis sterilisasi ini ya, terus kita masuk lagi ya contohnya apa sih ya ketika sterilisasi fisik, nah cara kerjanya seperti ini ya. Nah, ini contohnya apa kan itu. Ya, itu kan banyak ya ketika kita berbicara sterilisasi ya dalam masa pandemi ini ya, ini kan dikit-dikit sterilisasi ya, steril yang dikit-dikit berbicara tentang steril, kebersihan dan lain-lainnya. Nah, nanti ketika muncul satu pertanyaan ya, kebersihan ya, bersih dan steril ini sama atau tidak kan itu ya. Nah, ketika sama, tarafnya di mana? Ketika berbeda, bentuknya kayak apa kan itu? Apakah bersih ini sudah termasuk steril, ataukah steril ini sudah termasuk bersih kan itu? Ya. Atau tidak bisa disatukan Pak kan itu? Ya, itu adalah 2 hal yang berbeda. Nah, itu kan saya tunggu pendapat-pendapat itu ya. Jadi semakin banyak ya kalian menyampaikan suatu bahan atau pendapat ya dalam satu perkuliahan ini ya, nanti akan semakin menarik ya interaksinya kan, harapannya seperti itu. Oke, tadi ada beberapa hal ya yang bisa ditangkap di sana ya. Ketika kita berbicara sterilisasi, apa sih sterilisasi itu ya, secara sederhana apa sterilisasi itu? Ya. Oke, sebentar. Nah, apa sebenarnya sterilisasi itu apa sih kan itu? Menghilangkan atau membersihkan Pak. Ya, menghilangkan atau membersihkan atau apalagi. Ya. Jadi ketika kita berbicara steril, ini alat ini adalah steril Pak. Ya.
Jadi apa sebenarnya kalau kita lihat steril? Tadi teman-temannya sudah menjelaskan ya bahwasanya steril ini bisa dikatakan adalah terbebasnya suatu objek atau benda ya dari mikroorganisme ya. Tadi saya nangkapnya seperti itu ya, mikroorganisme. Baik itu dalam bentuk vegetatif ya ataupun dalam bentuk sporanya gitu ya. Ketika saya tanya apa sih bentuk vegetatif itu kan itu. Apa bentuk sporanya kan itu. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke sana ya, ya kita juga akan mencoba menganalogkan ya, membuat suatu gambaran terlebih dahulu. Ya, jadi ketika kita berbicara sterilisasi, berarti di situ kita berbicara tentang tidak adanya mikroorganisme dalam suatu alat ataupun benda ataupun lingkungannya kan gitu ya. Ya. Kalau kita melihat suatu gambaran sederhana, ini adalah bentuk sel bakteri kan itu ya. Gambaran sederhananya dari sel bakteri. Jadi lingkungan itu ya atau benda tadi ini harus terbebas dari gambar ini kan atau bakteri ini atau mikroorganisme ini kan itu. Ya. Nah, itu nanti dikatakan adanya suatu proses sterilisasi, terbebasnya lingkungan dari mikroorganisme ya. Nah, nanti kategorinya ya. Di sana ada tadi kan saya dengar juga ya, saya tangkap juga ada kategorinya hanya istilahnya menghambat ya. Ada yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme dari proses sterilisasi ya. Terus ada juga yang mempunyai kemampuan membunuh ya. Nah, itu ada contoh tadi. Nah, seandainya kalau saya tangkap tadi dengan cara merebus air mendidih ya 100 derajat Celcius, itu kemampuannya adalah menghambat pertumbuhan bakteri atau membunuh bakteri dalam bentuk vegetatifnya saja kan itu. Tetapi tidak dalam bentuk sporanya. Ya. Tadi kan ada beberapa contoh, ada dengan api Bunsen atau api menyala gitu ya, panas api ya, terus ada autoclave, ada oven ya, terus ada insenator ya, dan lain-lainnya. Tadi banyak sekali. Nah, itu adalah instrumen-instrumen yang dapat digunakan tujuannya apa? Untuk membebaskan lingkungan dari mikroorganisme. Ya, dalam artian di sini mikroorganisme apa? Ya, mikroorganisme yang tidak diinginkan atau mikroorganisme yang bersifat toksit atau patogen. Ya, itu ya. Jadi dilihat di sini ya. Nah, ini ya, jadi kalau dilihat dari slide ini ya, mikroorganisme dapat dikendalikan ya, dihambat ya atau dihilangkan dari suatu lingkungan dengan cara apa? Oh, ternyata dengan cara sterilisasi. Berarti sterilisasi ini adalah tidak hanya membersihkan ya, tetapi kita bisa mengendalikan ya. Terus kita bisa menghambat pertumbuhannya. Bahkan kalau berbicara lebih kerasnya lagi ya, sterilisasi ini adalah membunuh ya dalam bentuk apapun ya. Baik itu dalam bentuk vegetatifnya ataupun dalam bentuk sporanya. Pokoknya mikroorganisme ini tidak ada lagi dalam satu lingkungan. Nah, itu disebut dengan proses sterilisasi. Ya. Atau istilah dalam pengendalian mikroorganisme. Ya. Jadi sterilisasi ini bisa dikatakan sebagai atau apa namanya proses untuk membunuh, untuk mengendalikan ataupun untuk menghambat. Ya, nanti prosesnya seperti apa? Oh, ternyata tadi ya dijelaskan di sana ada tiga. Ya, ada 3 metode sterilisasi ya. Ada metode fisika, ada metode kimia ya, dan ada metode apa tadi? Mekanik gitu ya. Ya, fisik, mekanik dan kimia. Mungkin yang umum yang kita gunakan di saat ini ya ini dengan cara hand sanitizer tadi ya. Itu adalah kelompok-kelompok sterilisasi kimia ya. Ya, salah satunya ke sana. Nah, bagaimana caranya? Nanti kalau kita lihat komponennya apa di hand sanitizer tadi. Ya, terus kita lihat dari komponen surfaktan, contohnya ada sabun, ya, deterjen. Nah, ini kan proses sterilisasi, membunuh, menghilangkan, menghambat mikroorganisme yang ada di lingkungan. Ya. Nah, nanti bagaimana mekanisme kerja? Seandainya kalian, kenapa sih cuci tangan pakai sabun dapat menghilangkan mikroorganisme? Nah, caranya bagaimana? Ya, kalau di iklan-iklan itu kan sudah jelas di sana ya. Ya, di iklan sabun ya atau di iklan dari apa namanya? Penanganan pandemi ini kan cuci tangan dengan menggunakan sabun itu sudah jelas di sana, tidak memperhatikan merek ya sama jenis sabun apapun ya, itu bisa menghilangkan atau membunuh atau menghambat mikroorganisme. Prinsipnya seperti apa? Ya kita tahu prinsipnya ya dengan cara melisis atau merusakkan membran sel dari mikroorganisme.
Nah, itu contohnya. Prinsipnya kenapa ya? Nanti surfaktan nanti ada contohnya di belakang. Nah, sterilisasi adalah proses pembebasan suatu benda dari mikroorganisme baik dalam bentuk vegetatif ataupun bentuk spora. Nah, ini tadi ya saya munculkan di gambaran tadi ya, di gambar ini. Nah, ini kenapa ada bentuk vegetatif? Ya, bentuk vegetatif itu adalah bentuk secara keseluruhan di mana mikroorganisme tadi aktif melakukan perkembangan ya, atau melakukan aktivitas kehidupan. Jadi kalau kita berbicara di sini ya, bentar. Kalau kita berbicara dalam bentuk vegetatif ini ya, ini berarti jelas di sana menunjukkan aktivitas kehidupan. Ya, aktivitas kehidupannya apa ya? Aktivitas berkembang biak, aktivitas mengambil nutrisi dari lingkungannya dan lain-lain. Ya. Sedangkan yang dalam bentuk spora di sini ini adalah dalam bentuk dormansi. Ya. Dia berada dalam suatu lingkungan tanpa melakukan aktivitas kehidupan. Ya, dalam artian dalam bentuk spora di sini, ini biasanya mikroorganisme berada dalam kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Kapan mikroorganisme berada lingkungan yang kurang menguntungkan? Ya, salah satunya adanya tekanan lingkungan, bisa jadi suhu, bisa jadi nutrisi, ya, bisa jadi adanya bahan-bahan disinfeksi. Ya, ini nanti mikroorganisme akan membentuk struktur spora. Tetapi tidak semuanya mikroorganisme memiliki bentuk spora. Ya, ini kalau di sini ini saya buat suatu contoh sederhana. Mikroorganisme yang mempunyai endospora. Nah, ini seandainya ya ketika kondisi lingkungan kurang menguntungkan, ternyata lisis bentuk vegetatifnya ini. Ya, bentuk vegetatif ini lisis. Gitu ya. Bentuk vegetatif lisis itu apa aja sih? Oh, ternyata bentuk vegetatif itu kan bentuk lengkap. Ya, ada membran plasma, ada mesosom, ada dinding sel dan lain-lainnya gitu ya. Nah, itu adalah bentuk vegetatifnya. Nah, ketika ini terpengaruh oleh faktor lingkungan yang kurang menguntungkan, terjadi suatu lisisnya atau kerusakan bentuk vegetatif. Ternyata bakteri ini mempunyai bentuk spora dalam bentuk endospora yang tersimpan di dalam selnya tadi. Nah, endospora ini mampu bertahan di lingkungan yang kurang menguntungkan. Ya, nah ini contohnya tadi. Sehingga tujuan dari sterilisasi ini menghilangkan dari bentuk vegetatif yang ini dan juga menghilangkan dari bentuk yang ini, ya, endosporanya. Ini dihilangkan semuanya. Ketika dia hanya menghilangkan bentuk vegetatifnya saja, ya, menghilangkan bentuk ini vegetatifnya saja, maka proses sterilisasi itu dikategorikan menghambat, ya, menghambat dari pertumbuhan sel bakteri. Nah, ketika dia mampu menghilangkan secara keseluruhan semuanya, baik itu bentuk vegetatif ataupun bentuk sporanya, dia dapat dikatakan membunuh. Ya, itu asumsi sederhana atau penjelasan sederhananya. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, kalau nggak ada saya lanjutkan. Nah, ini masih di pengantar tadi ya, di sini atau terlalu cepat ya. Nah, ini proses sterilisasi. Oke, jadi itu ya. Jadi ketika kita berbicara tentang sterilisasi, saya kira tidak ada masalah untuk pengertiannya. Ya, mungkin teman-teman yang lain nanti bisa di ini lagi ya. Ini nanti saya upload lagi untuk dokumennya, nanti bisa diputar lagi gitu ya. Oke, nah ini tadi bentuk dari mikroorganismenya ya, contohnya seperti ini dari bentuk vegetatif dan ada bentuk sporanya. Ya. Nah, ini berikutnya ada bentuk metode, di metode sterilisasi. Ya, metode sterilisasi di sini ada 3 tadi yang sudah saya singgung. Yang pertama ada mekanik ya, atau mekanis, terus ada fisis atau fisika, dan ada kimia. Ya. Nah, di sini ya kita mulai dari mana? Kita mulai dari fisika aja lah ya, fisik dulu. Karena di sini yang paling banyak nanti di fisik ya. Di situ kita bagi menjadi 2 kelompok ya. Di sini ada pemanasan ya. Ya, pemanasan di sini nanti ada 2 ya. Ada 2 pemanasan. Di mana ada pemanasan basah dan ada pemanasan kering. Ya, tadi Sri tadi sudah memberikan suatu contoh ya dari kelompok pemanasan. Ya. Nah, dari pemanasan basah ini apa contohnya? Ya, tadi bisa kita lihat ternyata di pemanasan basah ini ada contohnya autoclave tadi. Ya, autoclave di sini ada 2 contohnya tadi. Ya, ada autoclave otomatis, ada autoclave yang manual. Ya, sifatnya manual. Kalau yang di lab ya, di lab stikers, di lab mikrobiologi itu ada ya autoclave yang otomatis sama autoclave yang manual ya. Karena kalau nggak salah mungkin kalau sudah dibenahi yang otomatis itu bisa dipakai,
Ya kalau nggak bisa ya Pak, kita mungkin selama praktikum masih pakai yang manual autoclave-nya. Nah, autoclave itu adalah pemanasan basah yang dia mengkombinasikan ya antara suhu panas dengan tekanan uap. Ya. Nah, itu untuk salah satu contoh dari pemanasan ya, pemanasan basah. Terus ada juga yang tadi sudah disebutkan Sri tadi, ada pemanasan kering ya, salah satunya dengan menggunakan oven ya. Terus api ya, pijar api gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh pemanasan kering. Ya, oven suhunya bisa mencapai 170 ya 200 derajat dalam sekian menit ya. Ya, itu bisa digunakan sebagai metode sterilisasi dengan teknik pemanasan kering ya. Itu nanti ada uraiannya. Nah, nanti di sini ya, pemanasan basah ini bagaimana sih cara kerjanya dalam membunuh bakteri? Pemanasan kering ini bagaimana cara membunuhnya? Ya, nanti kita uraikan lagi. Ya, terus yang berikutnya di sini ada penyinaran. Ya, penyinaran di sini nanti bisa berasal dari dua. Ada panjang gelombang panjang ya, ada panjang gelombang pendek ya. Jadi di sini sumber panjang gelombang yang berasal dari mana? Sumbernya satu ya. Dalam proses penyinaran ini adalah sumbernya dari cahaya matahari ya. Di mana cahaya matahari di sini nanti akan menghasilkan suatu panjang gelombang yang berbeda. Ada panjang gelombang panjang, ada panjang gelombang pendek yang dapat dipotong pada titik-titik panjang gelombang tertentu yang dapat digunakan sebagai metode sterilisasi di sini. Ya, dalam artian di sini ya, ketika kita lihat kenapa sih kok sinar matahari ya, di sana kan ada cahaya atau panjang gelombang tertentu yang bersifat toksit. Nah, bersifat toksit itulah yang digunakan untuk membunuh sel mikroorganisme ya. Jadi nanti ada pada kisaran panjang gelombang sekian pada kelompok panjang gelombang alfa, beta, gamma ya. Nah, ini kan mempunyai panjang gelombang yang berbeda-beda ya. Nah, itu bisa dikembangkan dalam metode sterilisasi dengan teknik penyinaran. Nah, nanti penyinaran ini bagaimana? Kan dia tidak ada kontak sama sekali, tidak ada faktor suhu, pH, kelembapan dan lain-lainnya, Pak. Kenapa bisa membunuh mikroorganisme? Ya, tadi kembali lagi dari sifat gelombang. Ya, absorbansinya dapat menembus di berapa atau bagaimana cara absorbansinya atau bagaimana cara panjang gelombang ini masuk ke suatu ruang ya. Salah satunya di situ ada mikroorganisme. Bagaimana dia bisa masuk atau membunuh atau masuk ke dalam satu sel kan itu. Bagaimana dia bisa merubah atau membunuh mikroorganisme. Ya, padahal hanya proses penyinaran ya. Karena tadi panjang gelombang yang dihasilkan bersifat toksit. Nah, di situ nanti bisa merubah struktur dari materi genetik ya, baik itu dari RNA-nya atau DNA-nya. Karena di sini ya dari teknik pemanasan, penyinaran ini mempunyai target yang berbeda-beda ya. Jadi nanti kita bisa membedakan, oh ternyata cara kerja dari sterilisasi itu bervariasi. Ada yang cara kerjanya merusak membran selnya ya. Nah, ini salah satunya apa? Oh ternyata salah satunya ya bisa dari proses pemanasan ya, atau dari bisa jadi dari proses kimia kan itu, sterilisasi kimia yang merubah atau merusak membran selnya atau dinding selnya ya. Ada juga yang langsung bekerjanya targetnya adalah inti ya atau materi genetik ya. Di sini bisa jadi materi genetik ya. Targetnya adalah materi genetik, contohnya di penyinaran. Ada juga yang dia targetnya di selnya itu sendiri ya. Salah satunya contohnya dari mekanik ya. Mekanik di sini secara langsung ya filter ya. Jadi mekanik di sini tujuannya apa ya, mengikat langsung ya, menangkap langsung dari sel mikroorganisme. Metodenya apa di mekanik di sini? Ini contohnya ada dari metode filtrasi, penyaringan ya. Jadi sel bakteri ini akan tersaring atau tertangkap oleh filternya tadi ya. Nah, berarti kalau kita berbicara filternya dari mikroorganisme, berarti di sana jelas ya pori-pori dari kertas saring yang digunakan ini memiliki ukuran lebih kecil daripada ukuran sel mikrobanya. Ya, itu ya. Jadi ini ada tiga, ada mekanik, ada fisik, dan ada kimia. Nah, kimia di sini pasti dengan cara menggunakan bahan-bahan kimia, bisa jadi dari deterjen, bisa jadi dari alkohol, bisa jadi dari bahan-bahan kimia yang lainnya. Ya. Ya, nanti targetnya juga berbeda ketika kita berbicara pada metode sterilisasi kimia di sana. Ketika dia bahan kimia ini bekerja untuk kebutuhan dari
sel hidup, ya, sel hidup dan sel tak hidup, ya, sel tak hidup. Nah, jadi ini apakah sama, ya? Apakah sama bahan yang bisa digunakannya? Oh, ternyata berbeda, ya. Ketika bahan kimia yang digunakan targetnya sebagai sel hidup, maka kelompok dan sifat dari bahan kimia tadi juga harus diperhatikan, ya. Jangan sampai tujuannya kita untuk membunuh mikroorganisme, tetapi kita salah penggunaan bahan kimia yang digunakan, ya nanti bisa jadi malah membunuh atau merusak dari sel hidup lainnya, kan gitu, ya. Dan sebaliknya ketika kita gunakan untuk bahan tak hidup, ya maka sifatnya di sini bisa jadi lebih kuat struktur sifat dari bahan kimia yang digunakan, ya. Jadi itu, jadi nanti ada, ya, sehingga bisa dikelompokkan kapan itu disinfektan, kapan itu antiseptis, kan gitu ya. Jadi nanti ada kelompoknya, itu berdasarkan sifat bahan kimia yang digunakan dalam proses sterilisasi kimia. Oke, saya lanjutkan, ya. Nah, ini tadi contohnya tadi, ya, dalam apa namanya sterilisasi basah. Mungkin slide ini juga sudah banyak, ya, di apa namanya ketika kalian cari di googling gitu, ya. Ini saya kira sudah banyak, ya, materi-materi tentang sterilisasi. Nah, ini tadi ada sterilisasi pemanasan basah dan ada pemanasan kering. Nah, ini kapan digunakan tadi Sri tadi juga sudah menjelaskan, ya, kapan pemanasan basah untuk alat-alat apa aja, untuk bahan apa aja yang bisa digunakan dalam metode sterilisasi fisik, ya. Baik itu yang pemanasan basah ataupun pemanasan kering. Nah, ini kalau kita lihat, ya, pengertiannya, cara kerjanya kok bisa sih pemanasan basah, pemanasan kering itu bisa membunuh mikroorganisme. Ya, mungkin kalau kalian baca dari poin ini, ya, ini saya kira sudah paham, ya. Sudah jelas, ya, di situ ketika kita berbicara tentang metode sterilisasi pemanasan basah, prinsip kerjanya seperti apa? Oh, ternyata dia dengan cara mengkoagulasi atau denaturasi, ya. Atau kedua-duanya di sini. Apa yang dikoagulasi dan denaturasi? Oh, ternyata struktur protein, ya. Protein penyusun tubuh dari mikroba, sehingga dapat membunuh mikroorganisme tersebut. Jadi secara keseluruhan, ya, panas tadi, ya, panas basah tadi, contohnya apa di sini? Dengan menggunakan autoklav, ya, contohnya di sini. Ya, contohnya di sini dengan autoklav. Jadi bagaimana cara membunuh mikroorganisme, ya, atau sel bakteri atau virus ataupun fungi atau jamur tadi, ya. Oh, ternyata autoklav ini, ya, saya ngambil satu contoh, ya. Berarti kan banyak, ya, contoh dari pemanasan basah, ya. Nah, autoklav ini dia mengkombinasi pemanasan suhu panas dan tekanan, ya. Nah, ternyata dalam pemanasan tadi, pemanasan basah ini istilahnya ada uapnya gitu, ya. Uap atau dengan menggunakan air gitu, ya. Air yang kita didihkan, ya. Nah, itu menghasilkan atau dikelompokkan dalam pemanasan basah gitu, ya. Nah, pemanasan basah ini mengkoagulasi atau denaturasi. Nah, jadi contohnya di sini, ini ada gambaran di bawahnya. Ini kan protein, struktur protein yang normal, ya. Ada protein heliks dalam satu larutan contohnya, ya. Nah, terus di sana ada proses panas yang kita berikan, ya. Ya, ada proses panas, pemanasan. Ternyata di sini suhunya berapa? Oh, suhunya 121 derajat Celcius yang kita gunakan dengan menggunakan autoklav, gitu, ya. Nah, ketika dengan pemanasan ini, nah ini ada suatu proses terjadinya suatu denaturasi atau terjadinya suatu koagulasi, ya. Terjadi suatu denaturasi atau terjadi proses koagulasi. Apa yang terjadi? Oh, ternyata di sini terjadinya koagulasi ataupun denaturasi dari struktur protein, ya, atau hilangnya atau berubah bentuk atau hilangnya struktur protein yang ada di dalam sel mikroba tadi, ya. Ketika hilang, ya, struktur protein atau terjadi suatu perubahan struktur protein dalam sel mikroba, apa yang terjadi? Ya, nanti tidak akan bisa membentuk suatu kebutuhan, ya, kebutuhan protein yang dibutuhkan oleh individu tadi atau mikroba tadi, ya. Dalam artian di sini dia merubah struktur proteinnya. Dari mana? Oh, ternyata rantai asam aminonya yang dihilangkan. Seandainya protein itu kan tersusun dari rantai asam amino, gitu, ya. Rantai asam amino, ya. Ketika di sini rantai ini 5 rantai asam amino ini membentuk satu protein. Oh, ternyata terjadi suatu koagulasi, ya, atau perubahan.
sehingga tinggal 4 atau hilangnya 1 struktur asam amino, sehingga 4 rantai atau 3 rantai ini tidak bisa lagi dimanfaatkan sebagai kebutuhan protein di dalam tubuh mikroorganisme. Nah ini, salah satunya seperti itu. Ketika terjadi suatu perubahan ini bisa jadi menyebabkan kematian dari mikroba tadi. Ya, ini dalam artian gitu ya. Jadi nanti bedanya ada lagi kalau yang pemanasan kering nanti cara kerjanya berbeda. Kalau pemanasan basah, ingat di sini ya, apa yang membedakan yaitu cara kerjanya dengan cara mengkoagulasi ya, mengkoagulasi atau denaturasi ya, struktur protein ya. Itu kata kuncinya. Jadi nanti bisa diingat-ingat ya, ketika pemanasan basah berarti di situ ada proses koagulasi atau denaturasi struktur protein. Nah, ini contohnya dengan menggunakan autoclave ya, digunakan untuk sterilisasi alat gelas ya, jelas, tapi autoclave ini juga bisa digunakan untuk sterilisasi media ya, karena tadi adanya uap tadi ya, ini bisa jadi menjaga konsentrasi atau volume dari media yang kita sterilkan. Ya, berbeda dengan oven ya atau pemanasan kering ya, di situ kan sifatnya mendenaturasi, mendehidrasi atau mengurangi volume. Ya, jadi ketika media kita gunakan sterilisasi kering ini diasumsikan kurang tepat karena nanti akan mengurangi volume media yang kita gunakan. Oke, itu ya untuk pemanasan basah. Nah, ini ada contoh, masih ini terlepas dari yang lain tadi ya. Nah, ini masih kaitannya dengan poin 3. Uap jenuh ya. Uap jenuh dapat menghancurkan spora bakteri yang tahan terhadap pemanasan. Jadi tadi ada proses endospora ya. Ada spora, ada endospora yang di dalam sel bakteri tadi ini mampu bertahan dalam kondisi lingkungan kurang menguntungkan. Ya, seandainya terjadi suatu kerusakan bentuk vegetatifnya, maka endospora ini bisa membentuk kembali ya bentuk vegetatifnya tadi ketika berada dalam kondisi lingkungan yang menguntungkan atau sesuai. Ya. Nah, spora sendiri seperti apa contohnya? Nah, ini ada dari kelompok Clostridium dan ada dari kelompok Bacillus. Ya, Clostridium ini contohnya di mana? Biasanya ini ada di dalam mikroba makanan kaleng ya. Ini biasanya ada di makanan kaleng. Ya. Dalam artian ketika kapan kita bisa menentukan mikroba itu ada di dalam makanan kaleng? Ya, salah satu sederhananya terjadi suatu pembentukan gas ya, amonia atau gas di dalam makanan kemasan tadi. Ya, itu indikator terjadinya atau dapat ditemukan dari kelompok mikroorganisme, salah satunya dari Clostridium botulinum gitu ya. Nah, Clostridium ini memiliki struktur endospora ya. Ya, sehingga dalam proses mensterilkan suatu lingkungan yang tercemar dari Clostridium ya, maka di sini metode-metode sterilisasi yang digunakan harus lebih efektif dan lebih bisa jadi digunakan dengan metode sterilisasi bertingkat di sana. Nah, ini ada contoh yang lain dari kelompok Bacillus. Bacillus juga memiliki struktur endosporanya. Nah, ini kalau kita lihat Clostridium di sini juga bentuk basil, ya, terus Bacillus ini juga bentuk basil gitu ya. Bisa jadi nanti dari Clostridium ini basilnya adalah mono satu batang, sedangkan yang Bacillus ini bisa jadi diplo ya, bisa 2 batang secara berurutan, nanti bisa kita lihat dari formasi struktur sel bakterinya ya. Nah, itu. Nah, ini contoh dari autoclave ya. Jadi kita lihat di sini ada beberapa contoh autoclave ya, yang mungkin nanti bisa di-searching lagi ya, bentuk-bentuk dari autoclave ini sangat bervariasi, berbeda merek, dia mempunyai ciri khas yang berbeda. Nah, ini kalau yang ini nanti sama di dalam ketika kita mau masukkan alat dan bahan yang kita sterilkan, di sini ada tambahannya, ada keranjangnya gini ya. Nah, ini botol yang akan kita atau media yang akan kita sterilkan bisa ditata. Nah, ini kalau ini kan tidak ditata ya, jadi ini kurang efektif ya, karena bisa jadi dengan tidak menata alat ataupun bahan yang disterilkan di sana akan mengurangi space ya, sehingga volumenya yang tadinya banyak bisa berkurang. Nah, terus ini ada juga dari autoclave ya. Ya, ini sifatnya yang non otomatis atau tidak otomatis yang manual ya. Ini kalau kalian lihat ini prinsipnya seperti hanya presto gitu ya. Ya, atau tungku presto. Nah, di mana di situ kan jelas ya, tungku presto memanfaatkan panas ya dan menyimpan uap ya, yang dihasilkan dari panas tadi tidak keluar. Nah, itu sama.
Itu sama metodenya terhadap proses sterilisasi. Jadi Pak, berarti bisa Pak tungku presto itu digunakan untuk sterilisasi? Ya bisa, ya karena dia mengadopsi suhu panas dan tekanan uap yang dijaga di dalam tungku. Sama, itu adalah sama halnya dengan autoclave. Nah, di sini ini ada beberapa macam ya, macam dari temperatur yang bisa kita gunakan, tekanan yang bisa kita gunakan, waktu yang kita gunakan. Ini ada beberapa. Ketika kita menggunakan 0 derajat, berarti tekanan uap 0 derajat di sini kan suhu panas ya, atau perebusan gitu ya, perebusan. Nah, sedangkan yang ini bisa jadi sudah menggunakan dengan autoclave atau ya menggunakan autoclave dengan tekanan 10 ya per square inci ya, PSI ya per square inci, atau ada lagi ATM gitu ya. Nanti tekanan ya, satuan tekanan bisa dilihat di mata kuliah fisika atau bisa di searching ya, bisa menggunakan PSI atau per square inci, atau bisa juga dengan menggunakan ATM ya. Itu satuan dari tekanan. Nah, kalau data ini ada dengan menggunakan per square inci rasanya ya. Nanti coba saya cek lagi ya, coba bisa cek lagi ini dengan menggunakan satuan PSI ya, per square inci. Ya, 10 per square inci ya, temperatur yang dibutuhkan ini 115 derajat Celcius, waktu yang dibutuhkan maka semakin lama ya. Nah, di sini tekanan, temperatur ya, ini nanti mempengaruhi waktu ya. Terus 15 ya, 121 di sini kurang lebih 15 sampai 20 ya. Ini 15 sampai 20 ya. 15 sampai 20 menit ya. Nah, sedangkan yang 30 temperaturnya 134. Nah, yang paling sering digunakan itu yang mana? Ini yang poin kedua. Yang paling sering yang digunakan adalah poin kedua. Ya, yang ini. 15 menit dengan suhu 121, waktunya kurang lebih 15 sampai 20 menit. Nah, ini yang biasanya digunakan untuk sterilisasi pemanasan basah dengan menggunakan alat autoclave. Nah, ini ada lagi ya. Biasanya di sini ada suatu penambahan ya, yang disebut dengan bakterisidal. Ya, bakterisidal itu kan apa sih ya? Berarti di situ ada kemampuan membunuh mikroorganisme ya. Biasanya di sini ada tambahan ya. Kalau ini nanti berbeda lagi konteksnya ketika kita berbicara ada bakterosit, ada bakterosit sama bakteri statis gitu ya, atau bakterisidal gitu ya. Jadi nanti konteksnya berbeda ya. Kalau berdasarkan sifatnya bakterosit, bakterosidal itu kan kaitannya untuk kemampuan menghambat, kemampuan membunuh. Nah, ini ada pemanasan dengan bakterisidal, di mana di sini ada penambahan ya. Ada penambahan larutan yang bersifat bakterisidal yang isinya apa di dalamnya? Oh, ternyata dengan menggunakan 0,5% fenol, 0,5% klorobutanol, 0,02% fenil merkuri nitrat, dan 0,2% dari klorokresol gitu ya. Jadi ada beberapa campuran ya, ada beberapa campuran bahan. Salah satunya yang bisa digunakan adalah ini yang dapat membantu proses sterilisasi pemanasan yang bersifat bakterisidal, kemampuan membunuh mikroorganisme. Nah, ini ada tambahan. Nanti kaitannya berbeda lagi terkait dengan apa sih berdasarkan sifatnya suatu zat ini dapat digunakan untuk menghambat ya, nanti ada bakterosit, ada bakterostatis gitu ya, kemampuan menghambat dan kemampuan membunuh. Biasanya itu sering ditanyakan ya, baik itu di ujian ataupun di ujian proposal, bahkan sampai ke ujian komprehensifnya di ujian skripsinya itu sering ditanyakan apa sih bakterosit, apa sih bakterostatis, apa sih bakterosida, apa sih bakterostatis kan, itu sering sekali ditanyakan ya. Tidak hanya di MK mikrobiologi, itu bisa dibawa ketika kalian konsentrasinya risetnya di bidang-bidang mikrobiologi atau uji aktivitas antibakterinya ataupun uji aktivitas antifungi. Nah, itu selalu tekankan apa sih kemampuan bakterosit, bakterosidal kan itu. Nah, itu ya. Nah, ini air mendidih, ini termasuk dalam pemanasan basah tadi ya. Contohnya. Nah, berikutnya ada sterilisasi kering gitu ya. Nah, sterilisasi kering. Nah, ini cara kerjanya. Nah, di sini jelas adalah protein ya. Targetnya jelas ya. Pemanasan itu targetnya adalah di protein, tetapi nanti caranya itu yang bervariasi ya. Kombinasinya bervariasi. Targetnya jelas itu dari pemanasan ini adalah protein mikroba pertama-tama akan mengalami dehidrasi ya, sampai kering. Selanjutnya
akan teroksidasi oksigen dari luar sehingga menyebabkan mikroba mengalami kematian. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan ketika pemanasan kering di sini ya, contohnya kita aja ya, ketika kita berjemur ya terus-menerus apa yang terjadi? Ya, dehidrasi di situ kan menurunnya kadar air di dalam tubuh ya. Nah, isinya kadar air di dalam tubuh ini apa kalau kelompok bakteri tadi? Di sana ada sitoplasma ya, cairan dari sel bakteri. Nah, di dalam sitoplasma itu tersebar struktur protein ya. Ketika sitoplasmanya habis ya, cairan tubuh dari sel bakteri ini habis ya, maka protein yang ada tersebar di sitoplasma ini akan mengalami suatu gangguan atau kerusakan strukturnya pastinya ya, struktur dari protein ini kan strukturnya apa? Oh ternyata protein itu strukturnya dari rantai asam-asam amino kan gitu ya. Di biokimia mungkin itu nanti dibahas juga ya, protein itu apa sih, bagaimana terbentuknya satu protein ini terbentuk dari struktur asam-asam amino yang seperti apa di sana. Nah itu ya, jadi ini ya targetnya jelas. Ketika kita lihat kalau yang kering, pemanasan kering di sini ada proses yang disebut dengan dehidrasi sampai kering. Nah, apa yang dehidrasi? Oh ternyata yang dehidrasi adalah struktur proteinnya yang berada di daerah sitoplasma tadi. Ya. Ketika sudah kering daerah sitoplasmanya, termasuk proteinnya sudah hilang akibat pemanasan tadi, ya maka ada proses lanjut, ya, ada proses oksidasi. Ya. Maka akan masuk ya oksigen dari luar ke dalam sel mikroba. Nah, di sini terjadi proses oksidasi terjadi proses oksidasi oksigen dari luar sehingga menyebabkan kematian. Ya. Nah, di situ menyebabkan suatu kematian mikroba meskipun kalau kita lihat struktur dinding selnya masih bagus, Pak. Tetapi di dalamnya di sini sudah zonk atau tidak ada penyusun ataupun kebutuhan hidup, salah satunya struktur protein ataupun sitoplasmanya sudah tidak ada. Nah, itu ya. Nah, itu untuk pemanasan kering. Contohnya seperti itu cara kerjanya. Nah, ini contohnya apa yang bisa atau apa yang termasuk dalam pemanasan kering ya. Ini contohnya ada oven ya. Banyak metode jenis oven yang bisa kita temui ya, bervariasi ya di lab mikro atau lab di Stikes itu banyak ya ovennya, nanti bisa dilihat juga ya. Nah, ini suhu sterilisasi yang bisa digunakan juga bervariasi, ada 1 jam, 160, ada 2 jam, ada 3 jam, dan seterusnya. Nah, ini suhu atau petunjuk ini berbeda alat juga berbeda petunjuk, berbeda SOP-nya, ya tergantung dari jenisnya. Ya, secara umum nanti seperti ini ya, 170 ini menggunakan waktu 1 jam, 160, 2 jam, 150, 3 jam. Semakin rendah maka waktunya juga yang diperlukan semakin lama. Nah, ini yang perlu diketahui, saya kira mungkin teman-teman yang lain sudah tahu ya atau sudah paham cara penggunaan oven ya. Di sini 170 ini bukan pas pertama kita hidupkan ovennya ya, terus kita masukkan ya, nanti sampai berjalan sampai 1 jam kita angkat. Yang penting sudah kita set 170 ya, tetapi 170 ini adalah sudah suhu konstannya, suhu tetapnya di dalam satu oven ini 170, baru kita runningkan selama 1 jam. Ya, biasa ya ketika oven baru kita hidupkan kan suhunya masih suhu ruangan tuh, ya masih kurang lebih 30 ya 31 gitu ya. Ketika pertama dihidupkan ya di sini pasti akan running dulu, akan naik dulu. Biarkan dulu sampai 170 baru kita masukkan dan kita tentukan waktunya berapa. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Ya. Nanti jangan-jangan terlalu cepat, terlalu banyak gitu ya. Tanya, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan kalau ada. Pak, tadi kan untuk suhu sterilisasi itu suhunya kalau berkurang maka waktunya bertambah. Itu kenapa ya, Pak? Ya, sebentar ya. Ya, ini ada contoh ya. Kenapa suhunya berkurang, waktunya semakin lama. Ya. Jadi ini kaitannya dengan efektivitas gitu. Kok nggak bisa jalan ya? Oke, ini contohnya di sini. Jadi semakin lama waktunya, maka suhunya semakin rendah. Pak, seandainya saya boleh nggak Pak saya gunakan suhunya 170 derajat, waktunya 3 jam. Ya.
ini boleh, nggak apa-apa. Ya, kalau di oven ini nggak masalah. Tapi kalau di apa namanya di autoclave yang sifatnya manual, ya itu kan kita harus menjaga. Ya, kalau yang di oven itu kita sifatnya harus menjaga. Bentar ya. Oke. Nah, jadi kalau di oven ini tidak masalah ya, karena sifatnya stabil nantinya ya. Ini sifatnya stabil. Jadi seandainya kita setting 170 hari ini, Pak, saya pakai besok boleh nggak? Boleh, itu nggak apa-apa. Ya, tetapi kalau kita pakai yang ini, yang mana? Yang ini tadi, ya ini, apalagi kita pakai yang ini ya, alat yang manual. Nah, ini ketika kita tidak awasi ya, ini nanti suhu kita biarkan ya, suhunya kita tetapkan 100 derajat gitu ya. Suhunya kan nggak ada kontrolnya ini. Ya kalau sudah mendidih kan kita biarkan sudah 100 ya. Ya 100 kita tetapkan aja terus ya. Suhu ini nanti akan meningkat ya. Meningkatnya suhu ini diiringi dengan meningkatnya tekanan ya. Ya, ketika ini bersifat apa namanya? Non otomatis atau yang manual ya. Ini bisa jadi meledak gitu ya. Ya, tekanan uap nanti akan meningkat terus di sini. Berjalan terus, meningkat terus. Bisa jadi tekanan uapnya sangat tinggi ya. Nah, ini harus dikontrol ya. Kalau yang sifatnya otomatis ya, ini harus di ini apa namanya? Kan sudah disetting itu ya. Seandainya kita tambahkan, Pak, suhunya saya tambah 15 menjadi 30 ya. Kalau ini enggak masalah ya. Enggak masalah karena nanti tekanan juga ada kontrolnya di sini ya. Ya, sehingga tekanannya kita lihat alat ini dia mampu menahan tekanan berapa. Ya, oh ternyata tekanannya bisa ditahan sampai 20 Pak atau 30 Pak. Ya, nggak apa-apa. Suhunya kita tambahkan lagi nggak apa-apa. Ya. Atau waktunya kita ngambil yang paling panjang Pak. Ya nggak apa-apa di sana. Ya, tetapi kita kenapa melakukan itu ya? Dalam artian gini, kenapa kok ada aturan seperti ini? Nah, ini kan aturan minimalnya, efektifnya. Jadi kenapa ketika dalam 15 menit ini sudah efektif membunuh mikroba, kenapa kita tambahkan lagi kan itu? Ya, ketika kita tambahkan pasti resiko pemanfaatan alat ini juga penggunaan alat semakin bertambah, resikonya kerusakan alat juga tinggi ya. Ketika kita gunakan apa namanya metode-metode yang melebihi standarnya. Ya, itu resikonya adalah kerusakan instrumen. Ya, tapi sebenarnya nggak masalah di sana. Ketika kita gunakan ya nggak apa-apa lah, kita tambahkan aja suhunya tekanannya 30 kan biar efektif Pak. Ya efektifnya efektif ya. Karena di sini instrumen seandainya ini adalah alat A. Alat A ini tekanan 15 121 15 menit sudah efektif ya. Ya. Kenapa kita tambahkan lagi kalau segini aja sudah efektif kan gitu ya. Nah itu. Tapi kalau yang ini ketika kita tambahkan ya otomatis kita harus menjaga secara keseluruhan. Kalau kita biarkan ya bisa jadi terjadinya suatu apa namanya tekanan tadi mendorong keluar atau terjadi suatu ledakan akibat tekanan yang ada di dalam ini semakin tinggi. Ya, sedangkan penahan dari alat ini tidak bisa menahan tekanan tadi. Nah itu. Nah kalau oven ini di sini kan sifatnya stabil ya. Ya, tidak terpengaruhi adanya suatu panas dan tekanan gitu ya. Jadi ini bisa seandainya saya punya alat, saya mau pakai besok Pak, setelah autoclave saya masukkan ke oven di sini boleh nggak? Boleh. Itu namanya sterilisasi bertingkat. Jadi tidak ada masalah ya karena suhunya di sini kan tetap ya. 100 ini tidak ada faktor tekanan dan lain-lainnya yang menyebabkan kestabilan kondisi dalam satu instrumen ataupun alat ya. Jadi tidak masalah ketika ini saya simpan di oven hari ini terus saya pakai besok atau lusa itu tidak masalah. Ketika saya keluarkan taruh di suhu ruang nanti takutnya jadi suatu kerusakan Pak sehingga saya taruh aja di dalam oven itu nggak masalah sebenarnya. Oke itu ya. Nah berikutnya di sini ya kalau ada lagi sambil jalan tidak apa-apa ya. Nah di sini berikutnya ada di sini ada apa namanya penyinaran gitu ya spektrum gelombang elektromagnetik dari sumbernya satu dari matahari. Ya. Jadi di sini jelas ya. Tanya Pak. Silakan. Untuk suhu sterilisasi tadi kan ada 3 macam tuh Pak. Yang pertama itu kan selama 1 jam itu 170 derajat Celcius.
2 jam 160 derajat Celcius, dan 3 jam itu 150 derajat Celcius. Nah, kapan kita menggunakan dan memilih daripada ketiga itu, Pak? Atau itu terserah dari kita sendiri? Oke, ini ada contoh ya. Ini kembali lagi ke penelitinya. Ya, kita mengadopsi suatu metodenya dari mana. Jadi ini banyak. Ini SOP-nya, ini SOP waktu, suhu. Ini kan berdasarkan riset atau referensi yang kita gunakan dan berdasarkan petunjuk dari alat. Ya, alat yang kita punya itu apa? Ya, di situ kan ada spesifikasinya. Ya, ada spesifikasi. Ada suhu minimalnya berapa, suhu maksimalnya berapa. Nah, itu bisa kita gunakan ringnya. Ya, jadi waktu ini, ya ini contoh waktu sterilisasi dengan menggunakan oven yang bisa kita gunakan. Ini standarnya seperti ini. Ya, berdasarkan satu referensi A. Seandainya kalian ketemu, Pak, saya ketemu di suatu referensi ada, Pak, yang 200 derajat Celcius selama 1 jam. Itu nggak apa-apa. Ya. Ya, tergantung lagi, kembali lagi ketika kalian mau menggunakan 200 ya dengan waktu 1 jam atau 4 jam atau dan seterusnya, ini kembali lagi ke kapasitas dari instrumen yang kita gunakan. Ya. Nah, kalau di yang autoclave tadi, ya di autoclave ini, nah ini biasanya juga sudah. Kenapa di autoclave ini bisa hanya digunakan selama 15 per square inci, terus 121, ya. Ini kembali lagi ya sama dengan prosedur metode yang kita gunakan apa. Ya, terus yang kedua, biasanya dalam satu alat ini tadi kembali di sini ada skalanya, kemampuan atau kapasitas dari alat ini seperti apa. Jangan-jangan di alat ini maksimalnya bisa menahan tekanan sebanyak 20 ya, 20 per square inci ya. Nah, di alat ini ada indikatornya ya. Ada indikator kayak gini. Ya, ini kan indikator dari tekanan. Ya, indikator tekanan dan suhu. Nah, di sini nanti ada ketika suhunya di sini ya, contohnya jarumnya begini ya. Nah, ini nanti suhunya 80, tekanannya sudah berapa? Ini ada, langsung jadi 1 di situ. Ya, jadi suhunya 80 derajat, tekanannya oh ternyata masih 1 atau masih 8 per square inci kan itu. Nah, nanti seandainya suhunya naik, maka tekanannya juga akan naik. Ya, semakin naik terus ketika alat ini tidak mampu menahan tekanan dan panas yang ada di dalam, ya akan terjadi suatu kerusakan. Ya, kembali lagi ke indikator atau spesifikasi dari instrumen yang kita gunakan. Berbeda merek, berbeda spesifik, berbeda kemampuan. Ya, itu ya. Jadi kenapa pakai suhu autoclave seperti itu, terus pakai suhu oven seperti ini, Pak? Nah, ini sebenarnya ketika kalian mempunyai suatu referensi, kalian bisa mengadopsi dari suatu riset-riset yang sudah ada, itu tidak ada masalah. Ya, ini contoh. Ya, contoh ketika kita menggunakan instrumen oven sebagai alat sterilisasi pemanasan kering tadi. Ya, ini bisa jadi contohnya 171, waktunya 1 jam. Ini kan taraf yang masih di bawah 200, tapi ada juga yang lebih dari 200. Ya. Nah, itu mungkin itu. Oke. Ya. Pak, terima kasih, Pak. Nah, ini ada lagi. Yang satunya elektromagnetik. Nah, ini bisa dikelompokkan ada energi tinggi dengan gelombang pendek, terus ada energi rendah dengan gelombang panjang. Ini kan banyak sekali ya jenis panjang gelombang elektromagnetik. Kalau di fisika, saya kira ini sudah banyak sekali ya dipelajari ya terkait dengan panjang gelombang. Dan di masing-masing di sini ini mempunyai rentan panjang gelombang yang berbeda-beda. Ya, di mana dalam proses teknik sterilisasi radiasi ini adalah menggunakan panjang gelombang dari masing-masing ini gelombang elektromagnetik ini ya kita potong di panjang gelombang berapa. Oh ternyata kita bisa memotong untuk sterilisasi ruangan dengan panjang gelombang contohnya 340 lambdanya ya 340 sampai dengan 381 karena di sini sifatnya adalah sifat toksit dari panjang gelombang alfa ataupun beta atau sinar UV lah atau sinar UV. Nah, ini berarti panjang gelombang itu bisa kita spesifikan ya. Tetapi kalau kita lihat nah ini kan sumbernya ini saya kira nggak ada masalah, tetapi kita pastikan lagi prinsip kerjanya seperti apa. Nah, contohnya kan cahaya ya, panjang gelombang itu kan cahaya. Kenapa kita bisa menggunakan sinar UV ya untuk mensterilkan ruangan. Nah, ini bagaimana caranya? Oh, ternyata di sini prinsipnya ya radiasi di sini menembus dinding sel ya. Langsung mengenai targetnya yaitu DNA atau inti sel ya. DNA dari inti sel atau nukleusnya lah gini ya. Jadi sinar ini ya atau contohnya cahaya lampu ya. Ini papar kita ya
menembus dinding sel langsung masuk, ya, masuk ke dalam, ya, yang dia bisa kontak langsung dengan materi genetik, bisa itu DNA-nya ataupun RNA-nya, sehingga mikroba mengalami mutasi. Ya, di mana apa sih mutasi ya? Mutasi di sini terjadi suatu perubahan struktur. Apa strukturnya ya? Terkait dengan struktur basa nukleotida yang menyusun dari DNA, ya, terkait dengan asam basah dari DNA. DNA itu kan double helix ya, dua pasang pita gitu ya, double helix ya. Di dalamnya kan ada struktur, ada yang singkatannya biasanya disebut dengan ATGC ya, ada adenin, guanin, ya, ada empat basa nukleotida. Nah itu ya targetnya ini kan pasangan basa nukleotida. Nah ini ada ATGC gitu ya. Nah nanti harusnya kan urutannya seandainya normalnya ini ada A, ya, terus ada B, ya, terus C, D gitu ya. Dan sebaliknya A berpasangan dengan D, ya, terus di sini C, ya, terus di sini ada B, ya. Bentar. Nah ini B, ini ada A. Nah ternyata akibat paparan dari radiasi tadi, ini merubah, mengacak dari struktur ini. Ini terjadi suatu pola acakan. Ya, ini terjadi suatu acakan. Satu posisi aja contohnya. C ke D, ya, yang lainnya masih tetap. Ketika mikroba ini tidak mampu bertahan hidup atau tidak mampu menyesuaikan dengan proses mutasi, maka mikroba ini akan mengalami kematian. Yang disebabkan oleh apa? Oleh radiasi panjang gelombang. Ini bisa dari apa? Ya, bisa menggunakan bisa digunakan untuk sterilisasi bahan ataupun produk yang peka terhadap panas atau tidak tahan terhadap panas. Bisa jadi dari kelompok protein, ya, makanan maupun minuman yang kondisi atau komposisi proteinnya tinggi, ketika dipanaskan struktur proteinnya rusak. Ya, ataupun proses sterilisasi ruangan. Biasanya di sini ada ruangan OK gitu, ruangan operasi gitu ya. Ruangan operasi ini kan sterilisasinya bagaimana? Ya salah satunya bisa kita menggunakan sinar UV ya untuk mensterilkan ruangan ya. Targetnya apa? Udara ya, udara atau kondisi ruangan tadi terbebas dari mikroorganisme. Nah, konsepnya di sini ya. Konsepnya adalah radiasi ini menembus dinding sel ya. Benteng pertama dari mikroorganisme kan dinding sel ya. Menembus dinding sel ya. Langsung kontak atau langsung mengenai inti ya, inti selnya, bisa dari DNA-nya, bisa dari RNA-nya, sehingga menyebabkan mikroba tadi mengalami mutasi ya. Dalam artian di sini mampu beradaptasi ya. Tapi ketika sederhananya ya di sini ketika cahaya atau radiasi sudah kontak dengan sel, inti sel bakteri, maka bakteri mengalami kematian. Itu aja. Konsepnya gitu ya. Sederhananya seperti itu. Jadi sudah ada 3 ya di pemanasan tadi, ya, pemanasan basah, pemanasan kering, dan penyinaran. Di sini saya kira untuk membedakan prinsip kerjanya tidak ada masalah. Yang pertama terkait dengan pemanasan basah tadi, ya, di situ ada proses koagulasi dan denaturasi, ya, koagulasi atau denaturasi protein. Sedangkan yang pemanasan kering tadi ada proses denaturasi, ya, dehidrasi ya, mengalami proses dehidrasi dan oksidasi ya, teroksidasi, denaturasi dan oksidasi oksigen dari luar. Sedangkan yang panjang gelombang pendek di sini cahaya menembus dinding sel ya, mengenai inti sel ya, dalam kurung DNA atau RNA, yang menyebabkan mikroba mengalami kematian. Nah, itu ya, karena di sini targetnya adalah struktur ini, basa nukleotida dari DNA-nya. Ketika sudah diacak-acak atau dirubah oleh cahaya panjang gelombang tertentu, ya, menyebabkan suatu kematian atau menyebabkan suatu perubahan yang tadinya mikroba ini bersifat toksit menjadi non toksin karena terjadi suatu perubahan basa nukleotida. Nah, Pak, kok bisa sih Pak basa nukleotida berubah menyebabkan mikroba menjadi toksit atau menjadi tidak toksit gitu? Ya, karena di sini ini nanti DNA ini kan nanti mengontrol aktivitas dari kehidupan dari mikroba tadi. Ya, ini nanti akan menghasilkan suatu metabolit ya, mengontrol aktivitas, ada metabolit primer, ada metabolit sekunder. Ya, ingat kemarin di pengantar ada sedikit metabolit primer dan ada metabolit sekunder. Ya, di mana di situ nanti metabolit primer kan tujuannya untuk memperbanyak ya. Terus metabolit sekunder tujuannya untuk menghasilkan suatu senyawa. Nah, ini ya ketika terjadinya suatu perubahan ini dalam metabolit sekunder, ternyata senyawa yang dihasilkan tadi ya, ini menghasilkan senyawa yang non toksin akibat adanya paparan
panjang gelombang tadi. Nah, itu contohnya ya. Kenapa nanti panjangnya di fisiologi mikroba di sana. Ya, kalau kita bahas di pengantar di sini kurang ya, nanti kalau kalian mau tertarik di mikroba kesehatan atau mikrobiologi farmasi, di situ nanti banyak ya. Kalian bisa lebih spesifik di situ membahas juga tentang fisiologi mikroba, ekologi mikroba ya. Terus kinetika dan lain-lainnya itu banyak sekali. Ya, mikrobiologi di sini ketika kita pecahkan lagi ya, di situ banyak bidang ilmunya atau konsentrasinya banyak sekali. Ya, itu ya. Nah, ini beberapa contoh yang fisika ya. Ini agentnya atau sumbernya apa? Oh, ternyata dengan contohnya di sini ada uap panas ya, tentunya dengan perebusan. Perebusan ini prinsip kerjanya seperti apa sih dalam membunuh mikroba? Oh, ternyata dia sifatnya denaturasi ya. Denaturasi apa? Protein dari mikroba. Nah, ini keterangannya bagaimana? Membunuh bakteri secara vegetatifnya saja, sedangkan virus atau endospora ini tetap hidup ketika kita panaskan dalam suhu 100 derajat. Jadi bisa dikatakan ya perebusan di sini ini sifatnya adalah menghambat pertumbuhan atau mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme. Nah, ini contohnya ya. Terus satu lagi ya, ini ada contoh panas uap ya. Uap panas dengan menggunakan autoklav, sama prinsip kerjanya denaturasi protein. Berarti di sini kelompok dari pemanasan basah kan. Nah, ini membunuh semua mikroorganisme baik dalam bentuk endospora ataupun dalam bentuk vegetatifnya. Karena di sini di autoklav ini ada dua kombinasi, ya, ada uap ya, ada panas ya. Sehingga uap di sini bisa melakukan atau terjadinya suatu proses denaturasi protein, sedangkan tekanan di sini ya kebalik ya. Tekanan di sini ini bisa membunuh dari struktur endosporanya, memecahkan spora tadi karena adanya tekanan yang dihasilkan dari proses sterilisasi. Nah, ini beberapa contoh yang lainnya nanti bisa dibaca ya satu persatu. Oke, berikutnya ada sterilisasi mekanik. Ya, di sini ini baru satu ya, baru satu sudah 1 jam lebih ya, sudah 1 jam lah kurang lebih ya. Nah, ini ada sterilisasi gitu ya, sterilisasi mekaniknya. Jadi prinsipnya kalau mekanik di sini prinsip kerjanya apa di sini? Ya, menggunakan bahan-bahan atau digunakan pada bahan yang rusak akibat pemanasan. Biasanya di sini kelompok susu ya, atau kelompok enzim ya, ataupun larutan protein dan lain-lainnya itu ketika dipanaskan kan struktur enzim atau protein kan rusak. Jadi bagaimana kita membebaskan mikroorganisme ya, salah satunya dengan menggunakan metode filtrasi atau disaring gitu ya. Nah, ini ada metode filtrasi. Nah, tadi saya dengar tadi ada contohnya apa namanya? Saya lupa tadi. Yang pemanasan pasteurisasi ya. Pasteurisasi itu kan metode pemanasan. Ya, pemanasan dalam artian di sini pemanasan yang dihasilkan dalam proses pasteurisasi itu tidak mencapai 100 derajat ya. Biasanya pasteurisasi itu suhunya antara 60 sampai 70 ya, sampai 75. Ini biasanya yang digunakan untuk pasteurisasi ya, digunakan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme ya. Itu biasanya dalam produk makanan atau olahan yang tidak tahan panas. Nah, ini. Nah, berikutnya filter ya. Jadi jelas di sini teknik atau cara kerja dari mekanik atau filtrasi ini menangkap selnya ya, menangkap sel mikroorganisme langsung ya. Nah, ini ada beberapa contoh macam filter yang dapat digunakan dalam teknik-teknik sterilisasi. Di sini ada Berkelvert ya. Ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Banyak ada selulosa membran filter ya, atau mungkin yang kita ingat di lab ya, kalian sudah sering ada Wetman ya, kertas saring ya. Tapi porinya itu berapa ya? Apakah bisa kita gunakan untuk memfilter atau menyaring dari sel mikroorganisme ya? Tergantung sel mikroorganisme yang kita ukur ini targetnya berapa sih, berapa mikron ukurannya. Ketika ukuran lebih kecil ya maka percuma kita gunakan dengan pori-pori atau filter yang porinya lebih besar dari ukuran sel ya. Percuma kan, cuman lewat aja selnya, tidak bisa kita tangkap sehingga bahan ataupun alat yang kita sterilkan tadi ya tidak akan steril. Nah, itu. Nah, ini contohnya, contoh teknik-teknik mikrofilter ya. Ya, ini berarti di sini mikrofilternya kita letakkan di situ ya. Terus ini ada filternya ya dan lain-lain. Ini adalah teknik aja dalam proses mikrofiltrasinya.
Nah, berikutnya di sini ada sterilisasi secara kimia ya. Secara kimia di situ ada disinfektan dan antiseptik ya. Kalau berbicara disinfektan dan antiseptik di sini ini ada ya. Kalau disinfektan di sini berarti senyawa untuk mencegah infeksi dengan jalan menghancurkan atau melarutkan zat ternik patogen yang dikenakan pada jaringan tak hidup ya. Jadi bisa juga di sini ada ruang operasi, alat-alat operasi ya, terus kandang ya, kandang-kandang hewan ya, hewan perawatan atau hewan coba, terus ada RPH, RPA ya, dan lain-lainnya ya. Istilahnya di sini kalau disinfektan ya, ini kata kuncinya adalah dikenakan atau digunakan pada jaringan yang tak hidup, berarti dari lingkungan ya, dari instrumennya. Sedangkan antiseptik ya, ini kembali lagi di sini antiseptik juga membunuh jaringan. Maaf, di sini dikenakan untuk jaringan hidup ya. Kadar yang terlalu tinggi ya, selain membunuh mikroorganisme juga bisa juga membunuh jaringan. Jadi meskipun dikenakan dalam suatu jaringan hidup ya, tetapi di sini diatur ya, kadar konsentrasi yang digunakan diatur. Ketika konsentrasinya terlalu tinggi ya, maka bisa juga menyebabkan suatu kerusakan atau iritasi pada jaringan hidupnya. Nah, ini. Nah, sehingga antiseptika ini kadarnya rendah, maka bersifat bakteriostatis. Ya, bakteriostatis tadi apa? Ya, ada bakteriosid atau bakteriosida atau bakteriostatis. Kalau bakteriostatis di sini kadar rendah berarti kemampuan menghambat ya. Menghambat. Ya. Jadi bisa dicermati ya. Kalau bakteriostatis ya, kata statis di sini kan berarti dia belum efektif ya, membunuh secara langsung, tetapi dia mempunyai kemampuan menghambat. Sedangkan bakteriosidal atau bakteriosid di situ suatu bahan ya yang mempunyai sifat kemampuan untuk membunuh atau menghilangkan mikroorganisme dari lingkungannya. Kalau di sini ini menghambat. Ya, kembali lagi ke pengertian dari sterilisasi tadi ada pengertiannya kemampuan menghambat, kemampuan membunuh, kemampuan mengendalikan mikroorganisme di suatu lingkungan. Nah, ini daya kerja disinfektan atau antiseptik ya. Daya hanya membunuh ya atau menekan pertumbuhan ya. Ini bisa jadi disinfektan ataupun antiseptik ini bisa hanya membunuh saja atau menekan pertumbuhannya saja, baik itu dalam bentuk vegetatifnya ataupun tidak untuk sporanya. Jadi kalau kita lihat dari sederhananya di sini adalah kemampuan bakteriostatis tadi, dia hanya mempunyai kemampuan mengendalikan aja ya. Terus dinding spora ya, dinding spora bersifat impermeable dan asam ribonukleat ya, dalam protoplasma memiliki ketahanan tinggi terhadap sinar, terutama sinar UV. Jadi bisa jadi ya, ketika kelompok endospora atau dinding spora ini mampu bertahan hidup dalam kondisi atau teknik penyinaran tadi, kembali lagi di teknik penyinaran karena sifat dari dinding sel atau dinding spora tadi ini impermeable ataupun asam ribonukleotnya ya ini mempunyai ketahanan ya, mempunyai resistensi terhadap penyinaran terutama dari sinar UV ya. Terus hanya cocok untuk mengendalikan sejumlah mikroorganisme tertentu. Jadi sifat dari disinfektan ini senyawa A ini hanya spesifik ke mikroba A, atau senyawa B ini ke mikroba C dan lain-lainnya. Ini kembali lagi hanya cocok untuk mengendalikan mikroorganisme tertentu ya. Dari ini poin-poinnya yang bisa kita cermati, daya kerja disinfektan atau antiseptik ya. Jadi ini yang tadinya hanya mampu umumnya hanya membunuh ataupun menekan pertumbuhan saja, baik dalam bentuk vegetatif ataupun tidak efektif dalam sporanya. Terus ada beberapa contoh di sini terkait dengan penyinaran ya. Terus di sini disinfektan hanya cocok untuk mengendalikan beberapa. Berarti dia sifatnya tidak kosmopolit ya, tidak umum ya, tidak menyeluruh gitu ya. Jadi saya punya alkohol ya. Alkohol ini kira-kira bisa membunuh semua kelompok mikroorganisme atau tidak? Oh, ternyata alkohol ini efektif pada beberapa jenis mikroorganisme saja. Tetapi contohnya, oh ternyata masih ada organisme A yang tidak bisa dibunuh oleh alkohol. Nah, itu contohnya seperti itu. Ya. Terus sifat penting yang perlu kita perhatikan ketika penggunaan dari antiseptika atau disinfektan. Yang pertama di sini ya tadi memiliki sifat antibakteri yang luas. Karena kenapa ya? Kembali lagi ke poin ini ya, ke poin ini ya.
Di sini kan dijelaskan hanya efektif sejumlah mikroorganisme. Jadi ketika kita menggunakan suatu antiseptik atau disinfektan, ya kita perhatikan sifatnya. Semakin luas sifat antibakterinya, ya ini lebih efektif ketika kita gunakan. Ya, terus tidak mengiritasi jaringan hewan ataupun manusia. Ya, karena kita yang menggunakan, ya setidaknya safety untuk kita ya apa ya, salah satunya tidak menyebabkan suatu iritasi atau gangguan pada jaringan kita kan itu. Terus sifat racunnya rendah, ya, tidak berbahaya pada manusia. Kembali lagi, tetapi di sini ya sifat dari atau cara kerja dari antiseptika atau disinfektan ini harus tinggi, tetapi sifat racunnya ini rendah pada kita, pada manusia, ya, atau makhluk hidup yang lainnya. Nah, terus memiliki daya tembus yang tinggi. Ya. Di sini dia mempunyai efektivitas, seandainya di lingkungan tadi ada tumpahan makanan atau tumpahan minyak gitu ya. Nah, maka disinfektan ini masih mempunyai kemampuan kerja, ya, menembus ya, atau mempunyai daya tembus yang tinggi, ya, atau tetap aktif meskipun terdapat cairan tubuh, ya, seperti halnya nanah, darah, feses ataupun sel yang mati. Ya, jadi ini masih terkait ya 1.1 dengan poin berikutnya atau poin 4 dan poin 5. Ini memiliki daya tembus yang tinggi meskipun di situ ada beberapa cairan tubuh seperti halnya ada nanah, ada darah dan lain-lainnya. Di mana disinfektan atau antiseptik ini masih mampu bekerja dalam satu lingkungan tadi. Terus tidak merusak alat, lantai, dan dinding. Ya, seandainya kita menggunakan disinfektan atau antiseptik pada instrumen atau pada alat gitu ya, tidak meninggalkan bekas ya. Seandainya ini di lantai ketika kita kasih disinfektan ternyata lantainya berubah menjadi kuning. Nah, ini tidak efektif ya, tidak boleh digunakan karena menggunakan disinfektan yang menyebabkan kerusakan baik itu alat ataupun lingkungannya. Terus tidak meninggalkan warna ya, masih kaitan dengan poin sebelumnya. Ini ada murah ya, murah diperlukan dalam jumlah yang besar. Jadi banyak kan sekarang disinfektan itu yang mempunyai efektivitas tinggi, tapi ketika kita membutuhkan dalam skala besar juga membutuhkan pembiayaan yang besar. Nah, itu sebenarnya kurang efektif ketika digunakan dalam atau bisa diaplikasikan dalam disinfektan ataupun antiseptik tadi ya. Sifatnya kembali lagi ini murah ketika kita membutuhkan dalam jumlah yang besar, tidak menghabiskan biaya ya, dan itu. Terus mampu menembus rongga, liang-liang dan lain-lainnya ya. Jadi dia mempunyai efektivitas tadi, kembali lagi ke poin 4 tadi ya, mempunyai daya tembus yang tinggi. Harus bisa dicampur dengan air dan senyawa lain untuk disinfeksi. Jadi dia mudah larut ya, tetapi sifat keterlarutan tadi tidak mengurangi efektivitas kerjanya. Ya, jadi itu. Jadi dia mempunyai kemampuan larut dalam air dan senyawa lain ya. Tetapi kemampuan terlarut tadi ini tidak mengurangi esensi dari kemampuan kerja dari disinfektan ataupun antiseptik tadi. Memiliki stabilitas dalam jangka waktu yang lama. Jelas ketika kita butuhkan untuk membersihkan, untuk mencegah atau menghambat pertumbuhan mikroba, ini kan semakin lama ya maka semakin efektif ya. Efektif pada beberapa jenis temperatur. Jadi beberapa hal itu ya, salah satunya seandainya kan kalian ketemu disinfektan, dia hanya efektif pada suhu 45, sedangkan lingkungan yang kita temukan di sana adalah suhunya 30. Ya, maka di sini tidak efektif ketika kita gunakan jenis disinfektan seperti itu. Nah, ini banyak contohnya. Ya, ini surfaktan. Surfaktan ini contohnya yang biasanya digunakan pada deterjen, sabun. Nah, ini contohnya deterjen, sabun. Nah, itu kan ada yang namanya bahan kimianya disebut dengan surfaktan. Ya, ada surfaktannya. Jadi deterjen, sabun, ya, apalagi banyaklah kelompok-kelompoknya itu kan ya. Kalau kita berbicara merek kan pasti banyak. Ya. Jadi kategorinya adalah sabun dan deterjen. Nah, di sini isinya apa bahan kimia? Oh, ternyata di situ ada surfaktan. Surfaktannya ini apa? Oh, ternyata cara kerjanya dengan cara merusak membran selnya. Jadi itu ya jelasnya di situ. Contohnya gini, surfaktan deterjen sabun ini merusak membran selnya, kita analogkan aja. Kita buang minyak di air gitu ya. Ya, buang minyak di air, terus kita kasih deterjen ya. Atau kita kasih sabun. Ya, minyak itu akan hilang kan, akan lisis ya. Dia akan hilang dari permukaan air tadi. Sama ketika kita lihat ya struktur dari membran sel itu apa? Oh, ternyata ada lipid, ya, ada minyak di sana. Ya. Ketika kita kasih surfaktan, oh ternyata minyak dari yang ada di membran sel ini
lari ya atau pecah kan gitu ya, sehingga mikroba tadi mengalami kematian gitu. Terus ada deterjen katinoik ya. Di sini contohnya pada antiseptik, disinfektan, benzel konium ya, konium klorida ya, benzel konium klorida ini contohnya. Nah, dari sumber bahan kimia ini apa targetnya? Oh, ternyata di situ ada denaturasi protein dan merusak lemak. Berarti di sini bisa ketika dia membran selnya masih mampu bertahan ya. Ternyata bukan seperti itu. Ya, jadi denaturasi protein dan merusak lemak yang ada di struktur membrannya. Jadi seperti itu sehingga menyebabkan suatu kerusakan. Kan kalau kita lihat di membran ini kan tidak hanya lipid, di situ ada beberapa jenis struktur protein, baik itu protein integral ataupun rantai protein yang berada di dalam di membran selnya. Sehingga jenis contoh dari deterjen katinoik di sini mampu merusak ya dari protein dan merusak lemak ya dari mikroorganisme tadi. Terus ada juga dari asam basa organik ya, ini kaitannya dengan merubah struktur pH yang tadinya pH-nya tinggi atau rendah dibalik ya, seandainya pH-nya tinggi dibalik menjadi rendah, seandainya pH-nya rendah dibalik menjadi tinggi atau terkait dengan asam basa lingkungannya ya, sehingga di sini menyebabkan suatu kematian mikroorganisme. Biasanya di sini kaitannya dengan apa? Oh, ternyata dengan pertumbuhan dari jamur atau inhibitor dari jamur. Contohnya bisa dari kelompok soda ya, bisa jadi kelompok dari benzoat ya. Di sini kan nanti menyebabkan suatu perubahan kondisi lingkungan yang tadinya asam menjadi basa atau basa menjadi asam, atau ketika suhunya pH-nya netral menjadi basa ya, atau menjadi asam. Itu terjadi suatu perubahan kondisi lingkungan ya. Terus ada alkohol, terus ada fenolik ya, terus ada aldehid dan lain-lainnya. Ini banyak sekali ketika kita berbicara tentang sterilisasi dengan bahan kimia gitu ya. Nah, ini saya kira habis kayaknya ya, nggak ada lagi materinya ya, sudah cukup ya. Ada lagi yang ditanyakan sampai di sini? Ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Atau terlalu cepat, Pak? Terlalu cepat enggak penjelasannya tadi? Iya, Pak. Terlalu cepat ya? Ya, tadi kalau memang terlalu cepat di-cut aja dulu kan gitu ya. Tapi enggak apa-apa lah, nanti videonya saya upload lagi, bisa diputar ulang gitu ya. Ya, untungnya Zoom-nya tidak habis di 40 menit kan gitu. Oke, ada yang tanyakan? Silakan kalau ada yang tanyakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan tadi spora itu ada yang bisa ditahan panas. Berarti kan bisa berkembang biak lagi. Tapi sedangkan objeknya itu tidak memungkinkan untuk melakukan sterilisasi lain, maksudnya metode lain. Itu gimana, Pak? Oke, jadi gini. Kita bisa menekan ya, dalam artian di situ kan terjadi suatu penekanan mikroorganisme ya, menekan atau mengendalikan mikroorganisme. Kita sudah lakukan suatu proses sterilisasi gitu ya. Proses sterilisasi yang kita lakukan tadi apa? Oh, ternyata contohnya apa ya? Bentar ya. Saya ini lagi. Saya share sedikit lagi. Taruh di sini aja. Nah, ini bisa dihilangkan enggak ya catatannya? Oke, jadi ini kita tadi sudah melakukan proses sterilisasi, contohnya dengan menggunakan air mendidih gitu ya. Air mendidih di sini membunuh mikroorganismenya ya, atau dalam bentuk vegetatifnya sudah kita bunuh. Tetapi contohnya ternyata sporanya masih ada, Pak, di lingkungan tadi. Karena kita tidak punya suatu alat instrumen yang lainnya. Jadi ini bisa. Jadi kita lihat ya. Kita tekan di sini ya. Karena mikroba ini ya, ketika dalam bentuk spora ya, dia mau berkembang biak, itu kan dia harus membentuk bentuk vegetatif lagi ya. Ada dinding selnya, ada sitoplasma, ada nukleus ya, ada ribosom dan lain-lainnya gitu ya. Jadi ini dalam bentuk spora ini ketika mau aktif lagi ya dalam suatu lingkungan, maka dia harus membentuk bentuk vegetatif ini ya, membentuk bentuk vegetatif atau bentuk lengkapnya gitu.
ya. Nah, ketika di sini ya proses ini kan membutuhkan waktu tuh. Ya, ketika kondisi lingkungannya kurang tepat atau kurang cocok, maka dia tidak bisa mengganggu secara langsung apa yang kita kerjakan. Jadi bisa kita gunakan ya alat ataupun bahan yang kita sterilkan tadi bisa kita gunakan, tetapi resiko munculnya mikroorganisme ini akan muncul lagi itu ada ya. Karena istilahnya belum tuntas, kita hanya mampu menghambat. Tetapi kita lihat parameternya terlebih dahulu. Ya seandainya ini prosesnya kurang lebih 2 hari gitu ya. Atau 2 kali 24 jam gitu ya. Nah, ternyata kita hanya bisa kita membutuhkan waktu pengamatan hanya 1 kali 24 jam. Ini boleh digunakan. Karena dalam waktu 1 kali 24 jam peran dari mikroba patogen ini belum muncul di sana. Ya. Nah, nanti seandainya selesai maka langsung kita bunuh lagi, kita lakukan sterilisasi dengan pemanasan lagi agar mikroba ini tidak jadi tumbuh lagi kan itu. Ya, meskipun ada dalam bentuk sporanya dalam satu lingkungan. Nah, itu istilahnya kan seperti itu. Kita bisa mengendalikan. Ya, targetnya kita seperti apa, sejauh mana. Kita harus memahami terlebih dahulu. Seandainya saya tahu, saya punya alat ini ya. Saya punya alat ini di dalamnya ada mikroorganisme yang memiliki spora di dalamnya. Ya, sudah saya rebus ya. Nah, direbus ini kan asumsi kita dalam proses sterilisasi melakukan pengendalian dalam artian menghilangkan bentuk vegetatifnya meskipun ada spora di dalam alat ini ya. Nah, alat ini kan saya gunakan untuk kebutuhan ya riset atau pengembangan hanya dalam waktu 1 kali 24 jam ya atau 1 hari ya 1 kali 24 jam. Ya, ternyata ya spora yang ada di alat ini hanya atau bisa tumbuh setelah ya bisa tumbuh dalam artian lengkap struktur bentuk vegetatif ini setelah 2 kali 24 jam. Ya, ini berarti setelah 1 kali 24 jam ini masih aman, ya masih terkendali. Apa yang kita gunakan dari alat ini masih terkendali. Ya. Nah, setelah selesai ya masih dalam waktu 1 kali 24 jam tadi, alat ini segera disterilkan lagi. Ya, dengan cara apa? Dengan cara perebusan lagi karena tidak ada instrumen yang lain, ya. Sehingga kita tidak bisa melakukan suatu proses bertingkat. Sebenarnya proses sterilisasi yang bertingkat itu sudah kita lakukan sebenarnya. Kapan kita lakukan? Seandainya kita punya alat, kita cuci, ya. Cucinya pakai apa? Pakai deterjen. Itu kan sudah ada satu metode sterilisasi, ya. Terus setelah itu, ya, kita lakukan pemanasan, ya. Bisa jadi dengan menggunakan oven, ya. Atau kita rebus, ya. Kita rebus karena saya nggak punya autoclave Pak, tapi saya punya oven, ya. Kita rebus saja lah, ya. Nah di situ. Nah setelah direbus, karena ada oven tadi, ini saya masukkan oven, Pak. Nah, itu kan sudah 3 metode sterilisasi yang kita lakukan. Ya. Terus satu lagi, biasanya sebelum kita gunakan, kita panaskan lewat api Bunsen, atau kita semprot pakai alkohol. Nah, itu kan sudah ada metode sterilisasi bertingkat di sana. Jadi, ada kemampuan, ada pola untuk penanganan, baik itu menghambat ataupun membunuh mikroorganisme dari satu lingkungan. Jadi, apa namanya? Sterilisasi bertingkat itu tidak hanya fokus pada alat dan instrumen yang besar yang kita gunakan, tetapi contohnya kita bisa melakukan suatu sterilisasi bertingkat mulai dari pencucian, ya, terus pemanasan, itu kan sudah proses sterilisasi bertingkat. Mungkin itu, ya, masih belum jelas? Sudah Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, ada lagi? Ya, atau cukup? Kalau cukup ya kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita masuk di ini ya, apa namanya? Di apa? Bakteriologi ya? Bentar. Ini totalnya 25 dari 31 ya. Tolong yang tidak hadir dicatat ya. Karena ya, kalau Pak. di apa namanya? Di videonya nggak muncul lagi ini apa namanya? Nama-nama ini, nama-nama yang hadir. Bisa di screenshot ya. Nanti di screenshot ya terlebih dahulu. Yang pakai laptop ya, jangan pakai HP untuk screenshotnya. Nama partisipannya ditampilkan di sebelah
kanan gitu ya. Nanti bisa dilihat itu ada 25 sebagai data presensinya. Ini tadi saya buka. Oke, minggu depan kita masih, oh ya, minggu depan di sterilisasi ya, bukan sterilisasi, media dan nutrisi. Kita masih di media. Hari ini kita berbicara tentang sterilisasinya. Ya, jadi konsep sterilisasi ini dalam mikrobiologi sangat diperlukan ya, karena keberhasilannya sangat menentukan ya. Ketika kita menggunakan alat yang steril, maka kemungkinan besar penelitian yang kita lakukan juga menghasilkan ya, atau berhasil di situ ada ya. Ketika proses sterilisasi yang kita lakukan gagal ya, kemungkinan besar hasil yang diperoleh juga tidak semaksimal mungkin, atau bisa jadi ya kegagalan di situ, muncul mikroorganisme yang lain. Nah, nanti ada beberapa teknik ya, mungkin di isolasi atau pertumbuhan mikroorganisme, nanti bagaimana kita sudah melakukan suatu proses sterilisasi yang benar, terus pembuatan medianya juga benar, tetapi kenapa Pak yang saya tumbuhkan kok tidak ada kan gitu. Nah, ini berarti ada kesalahan di mana? Itu mungkin nanti di teknik pertumbuhan mikroorganisme. Mungkin itu, kalau nggak ada pertanyaan ya kita cukupkan ya pertemuan kita hari ini. Ya, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di hari Rabu ya, hari Kamis ya, di jam dan waktu yang sama. Cukup? Cukup ya? Oke, kalau cukup saya akhiri dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.